Terima kasih Bu Tina. Sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Maka bersyukur dengan Allah dengan atas nikmat itu, mudah-mudahan nikmat itu dikekal Allah untuk kita. Dan kita menjadi istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat, baik secara gramatika dan secara mentadaburnya. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 41 di bawah bimbingan Buya Rizal, di samping oleh Ibu Ismaniar. Alhamdulillah kita sudah telah mendengarkan uraiannya, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru hifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Berangkatlah kalian dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Berjiratlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian infiru hifafan wa siqalan. Berangkat kalian dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Ini merupakan perintah tegas, baik ringan, yaitu sehat, muda, semangat, sedikit beban, maupun berat, yaitu tua, sakit, ringan, sibuk, dan banyak beban. Dakwah bukan hanya tugas orang tertentu, bukan hanya tugas ustaz, ulama, orang kuat, tetapi semua mukmin sesuai dengan kemampuannya. Perintah ini tanpa pengecualian kondisi. Allah menutup semua alasan manusia jika jihad bukan menunggu kondisi ideal. Justru jihad dalam kondisi sulit bernilai tinggi. Berjihadlah dalam keadaan semangat maupun tidak semangat. Islam tidak menyamakan keadaan orang aktif berjuang dengan orang yang pasif. Ini perintah umum dari Allah kepada kaum mukmin untuk berjihad bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Dalam surah An-Nisa ayat 95 Allah berfirman, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira
ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddallallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala halal qaidina darajah wa kulla wa'adallahu husna wa faddallahu mujahidina alal qaidina ajran azima. Tidak sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan 1 derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Allah melebihkan orang yang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. An-Nisa 95. Kemudian wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta diri kalian di jalan Allah. Urutan dalam ayat ini harta lebih dahulu kemudian jiwa. Ini menunjukkan bahwa harta adalah pintu jihad karena mendukung dakwah, dan harta menguatkan perjuangan, dan harta sebagai bukti kejujuran iman. Mengapa harta lebih dulu disebutkan? Karena lebih mudah daripada mati daripada mengeluarkan harta bagi sebagian manusia. Inilah rahasia psikologis manusia. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwanya kepada di jalan mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Kemudian dijelaskan pula dalam surah As-Saff dengan ayat 10 dan 11, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Shaf ayat 10. Dan dijelaskan orang itu ditunjukkan pada ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian penggalan fi sabilillah di jalan Allah bukan sekedar berjuang, tetapi harus ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena popularitas, bukan untuk ego, tapi untuk Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kalian, tetapi jangan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah 190. Zalikum khairul lakum. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu in kuntum, ya. Itu ini luar biasa, ya. Ini kalimat zalikum khairul lakum, satu luar biasa. Allah mengatakan jihad itu adalah kebaikan kita, bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan kita. Untuk itu dalam jihad kita harus dibersihkan dari cinta dunia, malas, dan takut. Itu. Kemudian itu menguatkan iman, karena iman tumbuh dengan pengorbanan. In kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maknanya kalau kalian benar-benar paham, pasti bersemangat. Masalahnya bukan manusia tidak mampu, tidak mau, tetapi tidak sadar nilai akhirat itu lebih baik. Ayat ini mengejarkan kepada kita tidak menunda ketaatan, berjuang sesuai dengan kemampuan,
dan jihad adalah kebaikan yang mutlak. Alhamdulillah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kekeliruan kami mohon dimaafkan. Pada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.